Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat angin memiri, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2020, Gereja Katolik Universal memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Pada hari ini pula, saya ingin berbagi sepenggal kisah hidup dari Santo Hieronymus yang semoga dapat menambah dan menguatkan iman kita. Santo Hieronymus bernama lengkap Eusebius Hieronymus Sophronius. Ia lahir di kota Stridon, Dalmatia pada sekitar tahun 342. Ayahnya bernama Eusebius. Ayahnya adalah seorang beriman Kristen yang saleh. Ayahnya juga sangat terkenal di kotanya karena ayahnya adalah seorang tuan tanah yang kaya raya. Ayahnya mendidik Hieronymus sebagai seorang pekerja keras. Pada saat Hieronymus berusia 12 tahun, ayahnya meminta Hieronymus untuk berangkat ke Roma untuk belajar di sana. Di sana ia belajar ilmu filsafat dan hukum. Beberapa sumber mengatakan bahwa Hieronymus juga belajar ilmu retorika. Ilmu retorika adalah ilmu untuk berbicara di depan umum, agar apa yang kita sampaikan itu menarik perhatian orang dan mempengaruhi cara berpikirnya. Namun sayangnya ketika berada di Roma, pada saat itu kehidupan moral orang-orang Roma itu kurang terpuji. Akibatnya Hieronymus terpengaruh dan melakukan berbagai tindakan yang tidak baik. Namun syukurlah bahwa ia cepat menyadari bahwa ia telah berada dalam situasi dosa yang sangat berat, sehingga ia bertobat. Bukti pertobatannya yang pertama adalah memberikan dirinya dibaptis. Ia dibaptis sekitar tahun 360-an oleh seorang paus yang bernama Paus Liberius. Ia mencoba untuk meningkatkan hidup rohaninya, meningkatkan imannya dengan yang pertama berdoa. Ia tekun berdoa. Lalu yang kedua, ia mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya di Roma untuk pergi bersiarah mengunjungi makam-makam para martir dan orang-orang kudus pada saat itu di sekitar kota Roma. Ia berusaha untuk meningkatkan hidup doanya. Kecintaannya terhadap Tuhan sangat nampak dalam relasinya dengan sesama. Pada tahun 370, Hieronymus berangkat ke kota Aquileia dan tinggal di sana untuk mendapatkan bimbingan rohani dari seorang uskup yang saleh. Uskup ini bernama Uskup Valerianus. Kemudian setelah ia merasa bahwa apa yang ia dapatkan dari Uskup Valerianus ini sudah cukup, kemudian ia berangkat ke kota Antioquia, secara khusus ke padang gurun Chalcis untuk menjadi seorang pertapa di sana. Di sana ia tinggal selama 4 tahun dalam kesunyian dengan memperdalam hidup doa dan puasa. Di bawah bimbingan seorang rahib, ia berusaha memperdalam kemampuannya dalam ilmu bahasa, secara khusus bahasa Ibrani dan Yunani. Berkat kemajuan hidup rohaninya dan cara hidupnya yang saleh, kemudian ia dianggap mampu untuk menjadi seorang imam. Ia ditabiskan pada sekitar tahun 379. Setelah menjadi imam, Hieronymus kemudian berangkat ke kota Konstantinopel untuk belajar hidup rohani dari seorang santo yang bernama Santo Gregorius dari Nanscienza.
Ia memperoleh berbagai macam pengalaman rohani ketika berada di Konstantinopel. Lalu kemudian ia berangkat ke Roma karena dipanggil oleh Sri Paus Damasus untuk menjadi sekretaris pribadi Paus pada saat itu. Kemudian karena pengetahuannya yang sangat baik dalam bahasa Yunani dan Ibrani, kemudian Sri Paus Damasus meminta secara khusus Hieronymus untuk menerjemahkan kitab suci. Untuk menunaikan dan melaksanakan tugasnya, ia meminta kepada Paus untuk berangkat ke Bethlehem dan tinggal di sana demi menyelesaikan terjemahannya tersebut. Ia berhasil menyelesaikan terjemahan kitab suci tersebut dalam waktu 30 tahun. Ia telah menyelesaikan terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani, secara khusus Perjanjian Lama, dari bahasa Ibrani dan bahasa Aram ke dalam bahasa Latin. Lalu kitab suci Perjanjian Baru ia terjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Kitab suci terjemahan Hieronymus pada saat itu sangat disukai oleh banyak orang. Oleh karena itu kitab suci terjemahan Santo Hieronymus disebut sebagai kitab suci Vulgata, atau yang berarti populer. Mengapa populer? Karena pada saat itu ketika sudah diterjemahkan, banyak orang yang menyukai dan membaca kitab suci. Selain terkenal sebagai seorang pujangga karena telah menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang populer saat itu, ia juga terkenal sebagai seorang imam yang memperjuangkan dan mempertahankan iman kekristenan pada saat itu. Ia berusaha untuk mempertahankan imannya dan iman orang-orang pada saat itu dari kelompok-kelompok bid'ah. Pada saat itu di Roma sedang berkembang kelompok-kelompok bid'ah, sehingga mereka merongrong ajaran-ajaran iman Kristen pada saat itu. Selain itu, Hieronymus juga sempat mendirikan biara, lalu kemudian biara ini hilang karena dibakar oleh kelompok-kelompok bid'ah. Pada akhir kisah dikatakan bahwa Santo Hieronymus meninggal dalam keadaan damai sejahtera pada tanggal 30 September 420. Jadi kira-kira usianya pada saat itu adalah 78 tahun. Jika kita mencari di internet gambar Santo Hieronymus atau dalam bahasa Inggris Jerome, itu seringkali kita akan menemukan lukisan Santo Hieronymus. Di sampingnya itu berada atau ada gambar singa. Mengapa Santo Hieronymus dilambangkan sebagai seekor singa? Karena kemampuannya dan kegigihannya untuk mempertahankan imannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat Angin Memiri, demikianlah kisah singkat sepenggal kisah hidup dari Santo Hieronymus. Semoga kiranya kisah dan perjuangannya boleh menguatkan iman kita dan semakin memampukan kita untuk lebih dekat dengan Yesus. Semoga Roh Kudus membantu kita dalam perjuangan hidup kita setiap hari.